Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatwa Syafira Aryani, NIM 33020190098 dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang keuangan publik dan kebijakan fiskal Islam. Berikut pemaparan dari saya. Keuangan publik dan kebijakan fiskal Islam. Sejarah keuangan publik pada masa awal Islam. Yang pertama, keuangan publik pada masa Rasulullah. Sumber penerimaan publik pada masa Rasulullah yaitu dari zakat dan urs, yang merupakan pendapatan yang paling utama bagi negara pada masa itu. Di samping sumber-sumber utama tersebut, terdapat juga sumber pendapatan sekunder, diantaranya uang tebusan untuk para tawanan perang, pinjaman untuk pembayaran uang pembebasan kaum muslimin, humus atas rikas, amwal fadlah, wakaf, nawaib, zakat fitrah, dan juga bentuk lain sedekah seperti kurban dan kafarat. Lembaga keuangan negara atau Baitul Mal. Pemerintah suatu negara adalah badan yang dipercaya untuk menjadi pengurus tunggal kekayaan negara dan keuangan. Yang kedua, keuangan publik pada masa Khulafaur Rasyidin. Masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq selama sekitar 27 bulan di masa kepemimpinannya, Abu Bakar telah banyak menangani masalah murtad, cukai, dan orang-orang yang menolak untuk membayar zakat kepada negara. Masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Ada beberapa hal penting yang perlu dicatat berkaitan dengan masalah kebijakan keuangan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Di antaranya yaitu masalah Baitul Mal, kepemilikan tanah, zakat dan urs, sedekah untuk non-muslim, mata uang, klasifikasi pendapatan negara, serta pengeluaran. Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, Khalifah Utsman tidak mengambil upah dari kantornya. Sebaliknya, dia meringankan beban pemerintah dalam hal yang serius. Dia bahkan menyimpan uangnya di bendahara negara. Masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali mendistribusikan seluruh pendapatan di Baitul Mal ke provinsi yang ada di Baitul Mal Madinah, yaitu Busra dan Kufa. Selanjutnya yaitu karakteristik keuangan publik Islam. Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam penerimaan publik syariat yaitu yang pertama, sistem pungutan wajib atau dariba. Harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan mempunyai kelebihan yang memikul beban utama. Yang kedua, berbagai pungutan tidak dipungut atas dasar besarnya input atau sumber daya yang digunakan, melainkan atas hasil usaha ataupun tabungan yang terkumpul. Yang ketiga, Islam tidak mengarahkan pemerintah mengambil sebagian harta milik masyarakat secara paksa. Meskipun kepada orang kaya, sesulit apapun kehidupan Rasulullah di Madinah, beliau tidak pernah menentukan kebijakan pungutan pajak. Yang keempat, Islam memperlakukan kaum muslim dan non-muslim secara adil. Pungutan dikenakan secara proporsional terhadap manfaat yang diterima oleh pembayar. Selanjutnya, Islam telah menentukan sektor penerimaan negara menjadi 4 jenis. Di antaranya zakat, aset atau kekayaan non-keuangan, dharibah, dan penerimaan publik sukarela. Prinsip yang harus diterapkan dalam aspek pengeluaran adalah yang pertama, alokasi zakat merupakan kewenangan Allah, bukanlah kewenangan amil atau pemerintah. Amil hanya berfungsi menjalankan manajemen zakat sehingga dapat dicapai pendistribusian yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, penerimaan
selain zakat dialokasikan mengikuti beberapa prinsip pokok. Di antaranya, belanja negara harus diarahkan untuk mewujudkan semaksimal mungkin maslahat. Yang kedua, menghindari masyakoh atau kesukaran, kesulitan, dan mudarat. Mudarat individu dapat dijadikan alasan demi menghindari mudarat yang lebih besar. Pengorbanan individu dapat dilakukan dan kepentingan individu dapat dikorbankan demi menghindari kerugian dan pengorbanan yang bersifat umum. Selanjutnya, masyarakat publik didistribusikan seimbang. Manfaat publik didistribusikan seimbang dengan penderitaan atau kerugian yang ditanggung. Jika suatu belanja merupakan syarat untuk ditegakkannya syariat Islam, maka belanja tersebut harus diwujudkan. Instrumen pembiayaan publik. Instrumen yang biasa digunakan sebagai instrumen pembiayaan publik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, zakat. Zakat merupakan sumber pertama dan terpenting dari penerimaan negara pada masa awal pemerintahan Islam. Yang kedua, aset dan perusahaan negara. Di samping negara mendapatkan penerimaan berupa zakat, negara Islam memiliki sumber pendanaan negara dalam bentuk barang, yaitu ghanimah dan fai. Yang ketiga, horoj. Horoj atau biasa disebut dengan pajak tanah. Dalam pelaksanaannya, horoj dapat dibedakan menjadi dua, yaitu proporsional dan tetap. Yang keempat, jizyah. Jizyah merupakan hal wajib, namun dalam ajaran Islam ada ketentuan, yaitu bahwa jizyah dikenakan kepada seluruh non-muslim dewasa, laki-laki, dan yang mampu membayarnya. Yang kelima, wakaf. Dalam hukumnya Islam, wakaf berarti menyerahkan sesuatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nazir, baik berupa perorangan maupun lembaga, dengan ketentuan bahwa hasilnya digunakan sesuai dengan syariat Islam. Kebijakan dan instrumen fiskal pemerintah Islam. Kebijakan fiskal merupakan bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran negara untuk mencapai tujuan-tujuannya. Dalam perspektif negara Islam, kebijakan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai maqasid syariah atau tujuan syariah yang dijelaskan Imam Al-Ghazali, termasuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan. Kemudian, kebijakan fiskal Islam merupakan suatu kewajiban negara dan menjadi hak rakyat, sehingga kebijakan fiskal merupakan semata-mata sebagai suatu kebutuhan untuk perbaikan ekonomi maupun untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat saja, akan tetapi lebih kepada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Menurut Abdurrahman Al-Maliki, kebijakan fiskal dalam Islam tidak terlepas dari kendali politik ekonomi atau siyasatul istihadi yang bertujuan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer secara individu secara menyeluruh dan membantu tiap-tiap individu di antara mereka dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai kadar kemampuannya. Jaminan pemenuhan kebutuhan primer meliputi yang pertama, pemenuhan kebutuhan primer bagi tiap-tiap individu seperti sandang, pangan, dan papan. Yang kedua, jaminan kebutuhan primer bagi rakyat secara keseluruhan meliputi keamanan, pendidikan, dan kesehatan. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.